Lah, Jadi kita bikin salju ini pakai yang megang gun smoke sama Audioman. Kenapa pakai Audioman? Karena ini aku pakai semprotan yang biasa buat petani. buat banyak memakai lensa analog karena punya karakter untuk scene-scene yang hati-hati ya guys. Di video kali ini kita dikontak sama PUBG Mobile Indonesia untuk bikin video PUBG tentunya. Kenapa mereka kontak kita untuk bikin video real life PUBG-nya? Karena di PUBG itu udah ada map baru. Lihat aja nanti, selamat menambah ilmu kalian di video ini. Uhuy. Kita disponsori langsung dari PUBG Mobile Indonesia. Deadline yang dikasih mereka itu luar biasa sekali, yaitu 2 minggu aja dan harus jadi. Itu kita dikasih buat mempromosikan map baru, yaitu map Liquid. Tempat-tempatnya itu luar biasa sekali ya. Ada air terjun yang gede, mandian air panas yang salju-salju, ada ladang bunga lupin. Hayal banget, gimana sih kita bisa bikin tempat-tempat itu kita syuting, sementara di Indonesia sendiri tempat-tempat itu susah dicari. Apakah perlu dikerjakan pakai visual effect untuk salju-saljunya atau gimana? Itu kan waktunya mepet banget ya, kita nggak mungkin ngerjain itu dalam waktu semepet itu gitu loh. Jadi aku ngobrol nih sama Fardan, apakah salju itu kemungkinan bisa dibikin, dan Fardan nyari-nyari, oh bisa nih pakai popok. Tapi kita tetap problem nih, kita nggak bisa cari-cari lokasi yang lain. Gimana cara anjir kita bisa dapat gitu, semuanya bisa ke-handle dalam waktu yang sesingkat itu, sementara kita lagi ngerjain project yang lain. Untungnya kita punya teman namanya Mas Mika dari Mika Film untuk bisa nge-handle keperluan-keperluan yang tidak kita bisa bikin tadi. Kayak dari cerita yang udah kita bikin kan kita butuh naskah ya, dia bikin naskahnya, cari lokasi, timnya cari lokasi, yang nge-handle syutingnya. Ketika di lokasi udah tinggal syuting aja. Oh ya, untuk storyboard sendiri aku minta tolong ke adikku sendiri, Dena. Kita komunikasinya sejak lahir udah connect, jadi kayak apa yang aku pinginkan secara gambar itu muncul di storyboardnya. Terus untuk visual effect-nya sendiri, kebetulan kan si Ivan lagi liburan nih di Kalimantan sana. Nah, ini yang mau ngerjain siapa nih? Otomatis kita butuh bantuan lagi. Kita ngubungin Rifki Art Studio buat ngebantu kita lagi. kita kemarin sempat mendapatkan tantangan untuk bisa merealisasikan map Livik di kehidupan nyata kita. Cuman yang agak sangat-sangat nggak masuk akal nih, kita harus mencari padang lupin yang ada di Eropa biasanya. Ada lagi pemandian air panas. Air panas banyak nih kalau di Indonesia, cuman ada saljunya. Itu PR banget tuh. Bisa nggak kita akalin ini lokasi yang ada di Jogja ini, tempat-tempat wisata di Jogja ini kita jadikan layaknya map di Livik. Telusuri ke sana kita memilih beberapa lokasi yang ini bisa nih kita set untuk jadi mapnya Livik. Air terjun Lepo itu di Dlinggo teman-teman. Kalau kalian dari Jogja sekitar 40 menit lah bisa di set untuk pemandian air panas dan airnya biru. Jadi wah, kalau ditambah salju dikit, nah itu urusannya anak-anak nanti. Nggak tahu kalian akan ada di mana setelah saya bicara ini. Jadi director lagi yang kedua kali bareng Mantes, seru sih, cuma emang berat ya. Kita buat salju, kita cari goa yang representatif dengan air terjun, tapi ya tetap kita gunakan karakteristik dari Mantes, yaitu green screen untuk mengubah hal-hal yang jadi sulap. Sama goa itu geografisnya itu susah ya, kita harus masuk, kita harus nembak lighting juga, pakai asap dan lain-lain, dan paling susah juga masang green screen di dalam goa ya. Kenapa? Kita memang pengen mengambil situasi dalam air terjun itu real, seril mungkin. Beberapa kendala dengan pindah dua lokasi yang langsung masih representatif untuk dalam skrip itu juga. Jadi aku udah ketemu ya sama anak properti, anak art, bilang gini, gimana caranya harus bikin lupin, bikin salju, semua itu pasti mungkin. Mana green screen? Enggak. kita lagi nyoba manipulasi karena beberapa bagian ada yang botak rumputnya, jadi kita buat rumput baru lagi biar itu nggak terlihat kosong aja. Karena di sini nggak ada bunga lupin, jadi kita ngakalin pakai yang menyerupai bunga lupin. Sebenarnya nggak ada sih, ini cuma cat-catan doang nih. Kita ngakalinnya pakai gandum sama bunga cantel imitasi. Jadi kita bikin salju ini pakai bubuk Snow Insta, yang bikinnya tuh gampang banget, tinggal dicampur sama air, tinggal ngatur takarannya aja sih. Kenapa dibikin di sini? Ya karena itu cuma buat foregroundnya DP-nya, sama yang di belakang tuh pakai kapur, soalnya nggak terlalu kelihatan aslinya gitu loh, cuman buat background aja sih. Aku lagi pakai kostum original PUBG. Contohnya seperti kemeja putih, dasi hitam, terus ini ada untuk handgun. Senjatanya aku pakai AK-47, nanti ada di sana. Satu lagi, pokoknya bukan game 8 gitu. Biasanya golok Jawara pakai beceng. Bayangin, Jawara modern.
Ini pakaian hazmat ini, sumpah gerah banget ya. Udara di sini tuh benar-benar nggak keluar, jadi keringat tuh udah kayak air terjun Niagara. Jadi tetap harus banyak minum biar air yang di dalam tubuhku terrefill. Jadi air di sini keluar lagi di sini, minum lagi, keluar lagi di sini. Gitu aja terus sampai pusing. Nah kemarin kan udah panas banget tuh, keringat kemana-mana. Sekarang aku nyoba ke situ. Nggak tahu nih aku ngambang atau enggak nih kayak gini. Aku Ron Weasley dan aku sebagai talent di sini. Kenapa aku jadi talent lagi di PUBG ini? Karena aku di PUBG 1, 2 itu udah main PUBG kan, di main place kita syutingnya sekalian refreshing kan di gua sama di air terjun. Tanpa aku katanya anak-anak main place kurang wah gitu. Jadi ya aku harus ikut juga di PUBG ketiga ini. Pada jam-jam top light, pada jam-jam hard light, saya menggunakan ND. Kemudian juga dibantu dengan widescreen ya, 12-12 untuk menutup biasanya di atas headlightnya biar soft gitu ya. Saya juga di sini banyak memakai lensa analog karena punya karakter untuk scene-scene yang ada gua termasuknya dengan karakter lensa punya bukaan besar gitu ya. Di syuting PUBG ini saya juga menggunakan beberapa aksesoris yang salah satunya itu saddlebag ya. Banyak pergerakan handheld gitu. Jadi membantu biar mengurangi dragging gitu ya. Halo teman-teman, di video PUBG kali ini rasanya tuh cepet banget ya. Tahu nggak rahasianya apa? Karena rahasianya tuh aku teman-teman. Karena kalau aku nggak bantu-bantu kayaknya PUBG ini nggak akan selesai pada hari ini juga dengan ketegasan aku dan kecepatan aku. Wait a minute, di sini aku nggak sendirian dalam membantu tim main place. Ada si Dion dan Pram. Mereka membantu di bidang lain. Contohnya kayak gini nih. Oke, sekarang gue di sini job desk-nya sebagai yang megang gun smoke sama audio man. Kenapa pakai audio man? Karena supaya kualitas suaranya juga tentunya lebih bagus, menghindari suara-suara yang gak diinginkan. Audio kita pakai H4n, terus pakai boom mic supaya suaranya lebih fokus lagi. Kenapa kita gunain gun smoke di gua? Karena kita pengen dapet dramatisnya di gua itu. Cahaya-cahayanya tuh kalian bisa lihat tuh kalau pakai gun smoke sama enggak itu bakal kelihatan banget garis cahaya. Gue di sini jadi orang jahat. Gue tuh yang ngegagalin. Pokoknya mereka seneng nih gue gagalin. Dapat item, gue tembakin mati. Gue dapat apa? Gue pokoknya mereka mau ngapain aja gagal lah. Karena gue pro player. Oh, ini aku pakai semprotan yang biasa buat petani, buat semprotin atas gua biar ada efek tetesan air ke bawah. Capek banget lu kayaknya. Iya, pas kepala gue pusing banget. Nah, terus gimana nih? Gue ada kopi nih dari Fotokopi Cafe. Ini lokasinya ada di Ciracas. Lu search aja di Google Map Fotokopi Cafe. Jangan fotokopi doang, nanti lu dikasih fotokopi KTP. Fotokopi Cafe ini lu bisa nongkrong di sini, nongkrong di tempatnya langsung, atau juga lu bisa bungkus. Lu bisa dapat bungkusan kayak gini. Nah, bungkusnya ini hasil nge-craft. Jadi bukan plastik, udah go green ya. Isinya adalah drip bag kopi. Nah, kopinya jadi kita nggak pakai ampas. Ini gue mau coba yang Robusta Fruity. Karena kenapa? Kepala gue tadi kan lagi pusing. Makanya gue harus yang Robusta yang agak pahit. Ini Robusta Fruity. Kalau takarannya pas, lu bisa dapat rasa yang kopi yang ada buah-buahnya. Kalau lu nggak suka pahit, ini juga ada yang kopi susu gula aren. Jadi pas banget nih sama lu yang suka kopi tapi nggak suka pahit banget. Di belakangnya ini udah jelas banget ya cara penyajiannya. Lu tinggal siapin air panas, terus buka. Kalau yang ini kan ada drip bagnya, lu tinggal buka di kopi, slip, tuang air panas, jadi deh minum kopi. Tinggal minum. Halo semuanya, Rifki di sini dan saya di sini yang edit 3D-nya di videonya Main Place terbaru yaitu PUBG Livik. Nah, ini ada satu shot favorit saya yaitu adegan monster truck yang nabrak orang ya. Ini dibuat di Blender ya, Blender epic ya, Blender. Langsung saja kita ke Blender. Oke, sekarang kita sudah di Blender dan ini adalah scene-nya. Kalian bisa lihat sini ada mobil jatuh. Saya nggak modeling mobilnya, saya cuma nge-rig mobilnya dan menganimasikannya saja. Untuk rignya sendiri saya menggunakan Blender add-on yaitu Rigakar. Kalian bisa mendownloadnya secara gratis. Kalian bisa cari aja di YouTube atau Google Rigakar ya. Dan sini keren banget rignya di sini karena banyak fiturnya seperti fiturnya. Contohnya kita bisa memainkan suspensionnya, lalu juga bisa ngatur bodinya, chassisnya ya, dan kita bisa ngatur individual dari si
rodanya tersebut ya. Dan fitur yang paling keren menurut saya adalah fitur ground detection. Jadi fitur ini adalah di mana si roda akan mendeteksi si tanahnya tersebut. Nah, contohnya di sini yang ketika Mas Junta tertabrak seperti ini ya. Di sini kan kita bisa melihat groundnya itu datar, tapi ketika saya ganti konturnya, maka otomatis rodanya akan mengikuti konturnya. Kalian bisa melihat di sini ya. Keren ya? Tuh, jadi dia mengikuti konturnya dan itu membuatnya jauh lebih realistis. Oke, mungkin situ dulu untuk video breakdownnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi channel YouTube saya di Rifki Art Studio. Nanti akan saya buatkan video breakdownnya seperti pembuatan dari shot yang pertama ataupun shot yang air terjun. Oke, situ dulu dari saya Rifki. Terima kasih. Ya, bagi sama aku anak magang Main Place 2020. Jadi di project PUBG Livik ini aku dapat tugas untuk menambahkan visual effect di beberapa footage-nya. Salah satunya yaitu penambahan muzzle flash. Muzzle flash ini adalah efek tembakan yang biasanya tuh di moncong senjatanya kalau nembak itu keluar api-apinya. Nah, itu efek muzzle flash. Umumnya orang yang baru menggunakan efek muzzle flash ini belum begitu memperhatikan referensi asli dari si muzzle flash sendiri. Jadi kalau misalkan aslinya tuh muzzle flash itu kalau siang hari gini kan nggak begitu kelihatan ya, soalnya kan ada cahaya-cahaya tuh. Nah, kalau malam dia baru kelihatan, dan itu tuh sebenarnya nggak kecil muzzle flash, jadi itu besar, ukurannya besar. Nah, tapi karena kita ini syuting buat video, shootnya kan pada siang hari ya. Nah, ini juga lumayan besar, dan nah ini tuh digunakan biar kelihatan lebih epic tembaknya, kayak real life gitu loh, kayak nyata lah gitu. Nah, ini footage aslinya gini nih. Nah, setelah tambah efek muzzle flash jadi gini. Nah, gitu. Jadi lagi-lagi anak-anak Mindplace ngajak gua collab untuk project kali ini ya, yang lumayan seru sih. Jadi kalian bisa lihat di sini projectnya. Ini adalah keseluruhan dari scene yang di atas ini. Dan pada kali ini gue menggunakan musik yang kira-kira temanya itu nggak jauh-jauh dari trailernya si PUBG itu sendiri ya. Prosesnya adalah gue bikin dulu part demi part pengadeganan biar ada gambaran dulu di awal seperti apa. Intro di depan, gue mencatat kalau harus agak sepi dan memperlihatkan adegan bodoh dari si aktor yang ada di sini. Dari sini rasa lebih sepi. Terus ini adegan flashback. Terus di sini ada aksi lagi. Jadi gue bagi-bagi dulu kan. Terus di sini ada yang no music. Jadi harus kosong. Baru ada suara impact sound untuk efek ledakannya. Seperti biasa ada elemen-elemen drum-drum kayak biasa. Terus di sini ada cinematic percussion, jadi nggak cuma drum, biar aksinya juga lebih berasa. Terus di sini seperti biasa pakai trik untuk memberikan transisi yang halus, cuma transisinya nggak cuma sekadar suara cymbal atau drum-drum biasa, cuma gue di sini menggunakan suara sejenis apa ya, kentongan yang diputer-puter gitu. Jadi memberikan kesan lebih cowboy lagi. Jadi suara bongo ini memberikan kesan lucu karena emang konsep dari video ini adalah komedi. Jadi walaupun musiknya keren, tetap ada elemen yang bikin itu lucu. Salah satunya adalah suara bongo ini. Terus ini juga gitar yang di take. Jadi scoring untuk project ini gue mostly menggunakan suara gitar dari gitar ini. Suara-suara gitar ini gue take clean-nya dulu, tidak diberi efek apa-apa. Kemudian baru gue berikan efek di Ableton-nya menggunakan Gitarik. Dan untuk adegan flashback, terdengar seperti tidak ada musik, tapi sebenarnya ada ambient yang mengiringi di belakangnya. Ini gue menggunakan synthesizers. Adegan aksi yang kedua lebih metal ya, lebih headbang gitu. Sehingga pada akhirnya endingnya di sini bener-bener dibikin gak ada musik karena tujuannya adalah ingin dikasih efek yang bener-bener mengejutkan lagi di ending gitu, yang bener-bener bikin orang nggak nyangka kalau ya udah endingnya ternyata gitu doang. Jadi di sini kosong, tidak ada suara, hanya percakapan aja. Bilang itu dia ada jalan. Tapi tiba-tiba gue bridging dan masuklah. Cuma tetap harus diakhiri dengan tema utama dari scoring di film ini. Gitu. Jadi
Keseluruhan dari scoring ini nggak terlalu rumit secara aransemen, tapi pattern-patternnya seperti biasa harus menyesuaikan dengan adegan. Jadi banyak part-part yang sebenarnya jumping, tapi gue usahakan supaya terdengar tetap musikal dan tidak jumping. Ya, jadi demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa nonton breakdown-breakdown yang lainnya juga. Ciao!